الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sebelum Al-Fakir menyampaikan materi khutbah pada kesempatan yang mulia ini, pada siang yang sangat cerah ini, Al-Fakir mengajak kepada semua jamaah Jumat, termasuk kepada diri sendiri Al-Fakir, untuk terus berusaha dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwalah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan keadilannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua umat Islam bisa melewati satu bulan Ramadan yang diperuntukkan hanya untuk kita dengan membawa anugerah yang sangat amat besar. Ramadan hadir dengan segala bonus pelipat gandaan pahala sekaligus ampunan yang besar, seyogyanya untuk menjadikan kita sebagai umat yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri. Ramadan telah berlalu, semoga kita kembali menjadi hamba-hamba yang bersih, menjadi hamba yang suci, lantaran dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu Ramadan kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah satu predikat yang luar biasa tatkala kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang taat, tentu pada Ramadan kemarin daya kita seakan terus bertambah, dibuktikan dengan semangat dalam pelaksanaan ibadah kita. Di samping puasa yang memang wajib kita laksanakan, aneka ibadah sunnah pun tak luput dari perhatian kita, seperti istiqomah mengerjakan sholat tarawih
ngaji Al-Quran, qiyamul lail, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita semua tentu saja telah melaksanakannya, meskipun bisa saja belum maksimal. Di bulan Syawal ini, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kendor. Daya kita yang diisi selama Ramadan itu tentu masih mampu melanjutkan di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan selanjutnya insya Allah. Bulan Syawal ini terdapat keutamaan-keutamaan yang tak kalah pentingnya dengan bulan-bulan lainnya. Mari kita raih keutamaan tersebut. Apakah itu keutamaannya? Keutamaannya adalah balasan pahala puasa sunnah Syawal yang setara dengan berpuasa setahun lamanya. Puasa sunnah Syawal hanya dikerjakan dalam waktu 6 hari, namun pahalanya begitu sangat besar. Kita dianjurkan melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Yang artinya, siapa saja orang yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah sanggup melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, maka kita tentu lebih sanggup mengerjakan puasa Syawal yang hanya 6 hari. Idealnya puasa Syawal memang dikerjakan dimulai tepat 1 hari setelah sholat Idul Fitri, yakni dimulai pada tanggal 2 hingga tanggal 7 Syawal. Namun sebagian para ulama menegaskan bahwa pelaksanaan puasa sunnah ini tidak selalu harus ideal. Berpuasa di luar tanggal itu, sekalipun tidak berurutan, tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal seperti pahala puasa wajib setahun penuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan pahala puasa yang setara setahun penuh, orang yang membiasakan puasa Syawal ini menandai puasa Ramadan yang kita laksanakan kemarin insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amal kebaikan seseorang akan menganugerahi ia untuk berbuat kebaikan setelah itu. Sebagian ulama mengatakan ganjaran perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan kemudian mengikutkannya dengan perbuatan baik lainnya, maka hal yang demikian adalah tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Pun halnya orang yang berbuat baik kemudian mengikutkannya dengan perbuatan buruk, maka hal demikian adalah tanda ditolaknya kebaikan yang ia kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meraih keutamaan bulan Syawal ini dengan cara berpuasa sunnah selama 6 hari. Kalaupun tidak berurutan dan di luar tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal, tetap dapat keutamaan seolah berpuasa setahun lamanya. Berpuasa Syawal berarti kita telah merawat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Selesainya bulan suci Ramadan bukan berarti ibadah kita yang kita amalkan selesai sudah. Namun hendaknya kita berusaha untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas kita
berusaha untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya, sebagaimana di bulan Ramadan seperti di bulan Syawal ini. Bagi muslim yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadan, misalkan kemarin tidak bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh karena uzur syar'i seperti sakit, bepergian jauh, dan seterusnya, sebaiknya segera menggantinya terlebih dahulu. Kemudian setelahnya baru mengerjakan puasa sunnah Syawal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat ini, singkat perihal cara meraih keutamaan bulan Syawal dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga kita bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan juga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yatadil muhtadun. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.